Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Lia Ramadini. Di sini saya ingin mewawancarai dengan siapa? Perkenalkan, nama aku Afifah Balina Putriani. Aku dari kelas Abo 1 ya. Untuk saat ini Afifah kesibukannya itu apa sih? Kalau untuk kesibukan aku itu sehari-hari ya kuliah sama kebetulan kan aku di sini ikut latihan juga ya, jadi ada latihan juga. Apa yang bikin kamu tertarik untuk mengikuti cabang olahraga badminton ini sih? Kalau untuk tertarik itu sebenarnya awalnya gak tertarik sih, gak tertarik gara-gara COVID aja, kan di situ bingung ya mau ngapain. Nah kebetulan papaku itu ada perkumpulan komunitas badminton, nah aku diajak, ditawarin mau ikut apa enggak, terus aku coba-coba, yaudah deh boleh ikut. Terus ternyata seru, jadi itu sampai sekarang jadi tertarik sama badminton. Oh, jadi awal mulanya tuh hanya coba-coba, namun kelamaan-lamaan tertarik gitu ya? Iya benar. Saat tahu kamu menang kejuaraan, gimana sih perasaan kamu? Apakah kamu bangga sama pencapaian itu atau merasa terharu? Bangga banget sih pastinya, karena kan itu nggak ada di rencana, ya pokoknya nggak ada di rencana deh gitu, tiba-tiba ikut badminton terus bisa dapet juara gitu, pasti rasanya bangga banget ya. Apa kejuaraan tertinggi yang pernah kamu raih dan gimana caranya kamu meraih kejuaraan itu? Juara tertinggi aku itu ada di O2SN pas aku masih SMK ya. Di situ aku juara tertingginya meraih juara 3 di tingkat se-DKI Jakarta. Nah kalau buat gimana cara aku bisa menang ke situ, sebenarnya latihan sih. Konsisten latihannya, jangan buang. Untuk latihannya kamu ada hari-hari tertentu atau kayak seminggu 2 kali atau seminggu berapa kali? Ada, aku latihan itu seminggu 3 kali. Oh, jadi dalam 1 minggu itu seminggu 3 kali? Iya. Latihan persiapan untuk kejuaraan itu berat gak sih? Atau ada cerita seru nih yang lainnya? Atau misalkan tantangan pada saat kamu latihan itu? Kalau berat enggaknya itu pasti berat ya, karena kan namanya juga buat persiapan kejuaraan, pasti latihan itu porsinya dibanyakin. Terus kalau misalnya tantangan itu, sebenarnya yang menantang di aku itu buat naikin fisik aku sih, karena kebetulan fisik aku tuh kan awalnya kurang bagus kan, kurang bagus. Cuma karena buat persiapan kejuaraan ini mau gak mau ya harus ditantang biar fisik aku tuh jadi lebih bagus gitu. Nah, kamu kan nantangin diri kamu nih untuk menjadi yang lebih baik pada saat kejuaraan. Gimana sih caranya biar kamu tuh beradaptasi? Kalau cara aku itu sebenarnya harus dibawa asik aja sih, jadi nggak usah kayak mikir ya aduh disitu kayak senang banget, jadi kan itu kalau kayak gitu kan takutnya beban ya, jadi susah gitu ngerjainnya. Kalau dari aku sendiri sih dibawa enjoy aja, pelan-pelan. Oh, jadi menurut kamu itu kamu enjoy dulu aja Ya, jalanin. enjoy jalanin pelan-pelan aja, nggak usah nge-push banget. Gimana caranya kamu untuk tetap semangat latihan padahal keadaannya kamu capek nih habis pulang kuliah, pasti banyak tugas juga kan yang deadline-nya itu pasti mepet. Gimana caranya kamu tetap semangat latihan? Kalau dari diri aku sendiri, karena aku itu suka itu termasuk salah satu hobi aku juga kan, jadi aku nggak merasa itu apa ya, bikin aku terbebani kalau dibandingin sama kayak misalnya lagi ada tugas terus ada latihan juga, itu aku nggak terlalu merasa berat sih, karena aku suka gitu, jadi di akunya itu nggak terlalu merasa berat. Jadi kamu lebih ke manage waktu ya? Ya, Jadi kamu mengerjakan tugas-tugasnya dulu, lalu setelah itu latihan. ya. Ada momen apa sih dari pengalaman kamu selama bertanding yang bikin kamu gugup atau sebaliknya bikin kamu tambah pede pas tampil? Kalau itu setiap pertandingan pasti awalnya gugup ya, apalagi kalau misalnya aku ketemu lawan-lawan yang memang setara, terus poin-poinnya itu kayak kejar-kejaran gitu, itu pas itu sih yang bikin aku gugup di pertandingan.
Cuma kalau bikin aku pede itu kalau misalnya saat di poin-poin yang kejar-kejar itu tiba-tiba aku unggul jauh beberapa poin, nah di situ rasa pede aku juga mulai naik, bisa aku lebih luas lah gitu, enak. Gimana caranya kamu ngatasin gugup itu untuk jadi juara? Pasti kan ada kan suatu momen kamu gugup, kayaknya aku nggak bisa deh ngelawan dia, tapi ternyata kamu bisa. Itu gimana sih caranya? Kalau itu sebenarnya ada faktor dari para pendukung aku juga sih, kayak teman-teman pelatih ya, pelatih orang tua kayak mendukung kayak ayo kamu bisa gitu. Jadi aku juga termotivasi kayak aku bisa nih gitu. Oh, jadi selain kamunya juga harus bangkit, ternyata supporter dari teman-teman kamu atau keluarga dari pelatih atau siapapun itu sangat ngaruh juga ya ke belakang. Momen apa yang paling berkesan selama kamu mengikuti badminton? Baik secara tanding kah atau secara latihan? Momen apa sih yang menurut kamu paling berkesan? Yang paling berkesan itu yang pasti juara, terus juga punya banyak teman-teman di dunia badminton yang belum pernah, pokoknya nggak nyangka deh kayak aku bisa punya teman-teman yang dari dunia badminton. Jadi badminton ini selain kamu dapat prestasi, kamu juga nambah relasi ya? Iya benar, karena banyak dapat teman baru juga kan. Momen buat kamu sendiri, siapa sih supporter sistem yang paling berkesan pada saat pertandingan? Keluarga kah atau temen atau siapa tuh? Supporter ya, kalau supporter sih udah pasti teman-teman badminton aku, terus ada juga orang tua sama pelatih sama teman-teman yang lain sih, pokoknya siapa aja sih supporter aku. Misalkan nih, orang tua kamu lagi sibuk, sementara kamu bilang kan super sistem kamu termasuk orang tua kamu, itu kamu ngaruh nggak ke pertandingan kalau orang tua kamu nggak nonton? Nggak terlalu ngaruh sih, yang penting orang tua aku kan juga dukung dari rumah kan. Iya, jadi nggak terlalu ngaruh sih, nggak harus datang ke lapangan juga, nggak apa-apa sih kalau buat aku mah. Setelah kemenangan yang baru ini, kamu punya target baru gak? Seperti kamu ikut juara yang lebih tinggi lagi atau tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada sekarang? Kalau untuk target itu sebenarnya aku nggak bilang itu target ya, cuma kalau kemampuan ada kayak pengen ikut kejuaraan di tingkat yang kuliah sekarang ini, cuma belum kesampaian. Apa tips kamu buat teman-teman yang baru mulai atau pengen coba cabang olahraga badminton? Ada saran atau motivasi nggak dari kamu sebagai atlet? Kalau saran aku sih kalau yang apa ya, jangan takut buat coba-coba itu aja sih, karena kan siapa tahu bisa sama kayak aku juga yang awal coba-coba itu, nah ternyata cocok nih di aku nih, siapa tahu itu cocok juga di kalian. Jadi awalnya kamu nyoba-nyoba, terus ketagihan dan akhirnya jadi prestasi. Iya. Oke, terima kasih ya, Pak Viva, sudah ingin diwawancara.